Halo para pecinta dan penikmat kopi, selamat datang di channel saya. Pada tayangan ini saya akan mencoba untuk mereview kopi yang saya beli dari Northsider Coffee Roaster. Pertama, kita akan membahas dari segi kemasan. Kemasan yang digunakan oleh Northsider Coffee Roaster yaitu menggunakan kemasan yang memiliki lubang udara, kemudian ada zippernya yang memungkinkan kita untuk menyimpan biji kopi dalam kemasan ini untuk jangka waktu yang lama. Kemudian di sini juga ada informasi tentang tanggal roastingnya, yaitu tanggal 1 Agustus 2017. Nah, tanggal roasting ini sangat penting kita ketahui karena untuk mengetahui seberapa lama kopi ini sudah di roasting. Karena juga bisa memengaruhi freshnya kopi atau rasa kopi bahkan aromanya. Kemudian pada kemasan ini juga ada informasi tentang roasting levelnya. Cuman sayang pihak Northsider itu tidak mencantumkan atau tidak mencentang salah satu dari 3 roasting levelnya yang ada pada kemasannya ini. Entah karena lupa atau bagaimana, saya juga tidak mengetahuinya. Yang jelas di sini tidak dicentang atau tidak dicantumkan. Kemudian dari sisi depannya, seperti biasa ada informasi tentang brandnya atau mereknya, yaitu Northsider. Kemudian kopi yang ada di dalamnya yaitu jenis kopinya yaitu Guji Gigesa G1, tentunya Arabica. Di sini tertulis specialty Arabica coffee yang berasal dari Ethiopia dengan prosesnya itu wash process. Dan di sini juga ada tertera informasi notes flavornya atau rasanya. Seperti bisa kita lihat bahwa di sini ada beberapa rasa yang bisa dirasakan pada kopi ini. Antara lain yaitu coklat, brown sugar, fruity, strong citric acidity, tropical floral. Nah, cuman satu ini yang mungkin saya tidak bisa merasakan, yaitu stewed apricot atau apricot, buah apricot. Karena saya belum pernah nyobain bagaimana rasanya dari buah apricot itu sendiri. Jadi ya mohon maaf kalau saya tidak bisa merasakan apricot itu seperti apa. Nah, itu dari segi kemasan yang digunakan oleh Northsider Coffee Roasters. Kemudian kita akan melihat biji atau fisik biji yang digunakan oleh Northsider. Sekarang kita akan melihat keadaan fisik dari biji kopi dari Northsider. Di sini saya melihat bahwa biji kopi yang digunakan oleh Northsider dari sisi ukurannya, saya melihat di sini ukurannya itu multi ukuran, yaitu artinya bahwa Northsider itu memiliki berbagai ukuran, mulai dari yang besar, ada yang kecil juga, atau bahkan ada yang panjang seperti ini nih. Ini yang panjang, ini yang kecil, ya, ini yang normal, bentuk normal. Nah, itu dari segi ukuran. Kemudian kalau dari segi defeknya atau pecah dari kondisi pecah dari biji kopinya. Di sini saya tidak melihat adanya biji pecah, tapi saya melihat ada beberapa kopi di sini, yaitu yang dalamnya seperti tidak ada isinya atau kopong seperti ini. Kemudian ada juga bentuknya itu tidak sempurna. Nah, ini seperti ini. Nih, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya tidak terlalu sempurna, tidak seperti biji kopi yang lain. Itu dari ukuran dan kondisi fisik dari biji kopi. Kemudian kalau kita lihat dari level roastnya, kalau dari level roastnya
menurut saya sih ini adalah medium to dark yang biasanya digunakan untuk membuat espresso. Namun sayang di sini saya tidak bisa mengaplikasikannya karena saya tidak memiliki mesin espresso, dan di sini saya mencoba untuk mereview kopi ini menggunakan metode V60 seperti dilihat dengan V60. Dan apakah saya juga nggak tahu apakah bisa atau tidak, cocok atau tidak. Kita lihat aja. Nanti saya akan berusaha untuk bagaimana mengkondisikan biji kopi yang ada dengan metode yang saya gunakan. Ya, biji kopinya sudah saya giling. Di sini sih sebelum mendekatkan hidung saya ke biji kopi ini, selintas sih bahwa aromanya itu sangat karamel, atau tadi kan ada burn sugar seperti itu. Terus saya mencium kayak buah mangga di sini. Selintas tuh seperti kayak buah mangga. Cuma saya tidak mencium coklatnya, buah coklat. Jadi itu dari segi aroma setelah kopi ini digiling. Ya, tadi setelah kita menunggu waktu brewnya itu sekitar 4 menit, sekitar 4 menit sampai 5 menitan, kita sudah mendapatkan sekitar 180 gram air yang tadi saya coba untuk menyeduhnya menggunakan teknik V60. Untuk aroma sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari tadi biji kopi setelah digiling. Namun di sini karena ada aroma panas, jadi seperti ada tambahan itu kayak seperti bau gosong, tapi mungkin ini karena efek masih panas. Jadi kemungkinan kalau kita nunggu agak lebih dingin lagi, nanti aromanya bisa ketahuan. Memang kalau dari segi aroma, dari beberapa kopi yang pernah saya coba itu, terutama biji dari Indonesia, baunya ini lebih unik. Saya belum pernah menciumnya. Cuman di sini yang sering saya apa ya, aroma yang keluar itu yaitu di sini yaitu burn sugar. Jadi bau sweet, aromanya oke.
Cuman kita nggak tahu nanti kalau kita udah coba bagaimana rasanya. Nanti coba saya akan tunggu sekitar beberapa menit lagi hingga kopi agak sedikit hangat. Biasanya kalau masih panas gini kopinya itu masih terasa agak lebih pahit. Jadi saya akan mencoba menunggu untuk beberapa saat lagi sampai minimal ya sekitar 2 sampai 3 menit lagi. Ya, setelah beberapa menit saya diamkan, saya mulai untuk mencobanya. Rasanya seperti apa? Ya, dari beberapa kali saya coba, bahwa di sini kopi yang saya buat ini menggunakan kopi Guji Gigesa dari Northsider. Ada rasa brown sugarnya untuk masalah flavornya. Kemudian sangat disayangkan, atau mungkin ini karena metode seduh yang saya gunakan itu adalah menggunakan V60, jadi rasanya mungkin kurang keluar. Malah yang dominan yaitu adalah rasa pahit. Di sini saya merasakan sangat pahit di lidah tengah saya. Ini kemungkinan besar memang kopi ini tidak diperuntukkan untuk manual brewing. Mungkin ini Northsider ini membuat merosting dengan level roast yang seperti tadi itu untuk membuat espresso, karena menurut saya ini sangat pahit untuk kopi yang diseduh dengan menggunakan metode V60. Cuman memang saya bisa merasakan juga ada di sini ada rasa fruitynya juga. Kemudian juga ada karamelnya seperti karamel. Kemudian tadi kan aromanya itu saya bisa mencium menangkap aroma seperti bau mangga, tapi saya tidak merasakannya. Dan ini aftertaste-nya itu yang saya bilang tadi, yaitu aftertaste-nya itu pahit, lebih pahit. Namun citric acidity-nya justru saya tidak bisa merasakannya. Jadi kopi ini tingkat keasamannya itu sangat rendah. Malah mungkin bodinya itu sebenarnya tidak terlalu tebal, tidak terlalu bold. Namun yang lebih dominan, jujur saja ini kopi aftertaste-nya itu sangat pahit. Namun untuk di awal, untuk minuman pertama atau ketika kita baru menyeruput pertama kali, memang rasa bitternya itu tidak terasa. Namun nanti ketika sudah ditelan, itu baru terasa rasa bitternya seperti itu. Jadi seperti itu kopi dari Northsider yang saya beli beberapa waktu yang lalu. Jadi kesimpulannya bahwa untuk kemasan tidak diragukan lagi bahwa Northsider sangat bagus. Untuk defeknya juga saya unjukin jempol bahwa defeknya itu sangat rendah. Namun yaitu tadi, karena memang saya itu berharap bahwa ini adalah levelnya itu medium light atau light gitu kan. Ini sangat tidak cocok kalau untuk digunakan sebagai manual brewing atau menggunakan V60, karena yaitu walaupun bisa nih sangat susah sekali untuk mencarinya, harus beberapa kali mencobanya. Namun menurut saya tidak disarankan untuk menggunakan metode
manual brew, terutama menggunakan metode V60. Jadi itu saja menurut pendapat saya tentang kopi dari Northsider. Jadi saya berharap Anda dapat mengklik tombol subscribe atau berlangganan atau jempol ke atas memang selalu Anda menyukai tayangan ini. Jadi demikian hasil review saya kopi dari Northsider yang jenisnya Guji Gigesa dari Ethiopia. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan ini dan mudah-mudahan Anda bisa menikmati tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih.